Umat Buddha dengan belajar Dhamma, tujuan kita belajar Dhamma adalah untuk bagaimana mendewasakan batin kita, membuat batin kita atau menjadikan diri kita sebagai orang yang arif, bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu kenyataan yang disodorkan oleh kehidupan. Namo Buddhaya Soti Hotu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2020, yang mana artinya sudah hampir satu tahun lamanya kita hidup dalam kekhawatiran bayang-bayang pandemi COVID-19. Pandemi ini mengisyaratkan bahwasanya kehidupan berjalan sebagaimana adanya. Dalam arti, dalam kehidupan sehari-hari, lazimnya kita mengharapkan sesuatu berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Kita berdoa, berharap segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi pada kenyataannya, kehidupan menawarkan segala macam kemungkinan-kemungkinan, termasuk dalam hal ini kita dihadapkan pada kenyataan hidup ya berupa wabah atau pandemi seperti ini. Ibu bapak saudara sekalian, Guru Agung kita Sang Buddha jauh-jauh hari telah mengingatkan kita tentang bagaimana siklus, bagaimana kondisi daripada dunia ini sendiri. Ya meskipun tidak ada yang salah dari memiliki pengharapan baik, memiliki keinginan yang baik, tentu juga harus dibarengi dengan pengertian benar, dibarengi dengan kesiapan atau kedewasaan batin dalam menyikapi segala sesuatu yang berlawanan daripada apa yang kita inginkan. Kalau kita menilik ke belakang, bahkan pada masa kehidupan Guru Agung kita Sang Buddha, ya kita juga menjumpai di dalam kitab suci satu kejadian yang hampir menyerupai apa yang terjadi pada saat ini. Juga kembali menengok ke belakang dari waktu ke waktu, kita juga akan mendapati fakta banyak sekali kejadian yang hampir serupa, yang pada dasarnya apapun bentuknya, kenyataan semacam ini sama-sama mendatangkan kesusahan, penderitaan. Tidak ada yang menghendaki yang namanya petaka, pandemi, wabah, dan apapun sebutan lainnya. Nah maka dari itu, umat Buddha dengan belajar Dhamma, tujuan kita belajar Dhamma adalah untuk bagaimana mendewasakan batin kita, membuat batin kita atau menjadikan diri kita sebagai orang yang arif, bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu kenyataan yang disodorkan oleh kehidupan. Sang Buddha mengibaratkan seorang yang bijaksana seperti halnya batu karang yang kokoh, tidak tergoyahkan meskipun oleh badai sekalipun. Ya, dalam konteks ini, syair ini mungkin ya secara khusus merujuk pada kebijaksanaan, kedewasaan batin seorang yang mendapatkan celaan dan hinaan. Tetapi seseorang yang belajar Dhamma pasti juga akan arif dalam menyikapi hal-hal lainnya juga, termasuk dalam hal ini adalah pandemi. Bijaksana menyikapi kenyataan, misalnya pandemi seperti ini, ya kita tidak menjadi terlalu khawatir, tidak terlalu ketakutan berlebihan, tetapi juga dibarengi dengan pemahaman bahwasanya demikianlah kenyataan, kondisi yang ada. Melalui pandemi COVID-19 ini, kehidupan menunjukkan siklusnya, bahwasanya kehidupan itu berputar. Kita sering mengandaikan, memberikan perumpamaan, kehidupan itu seperti halnya roda yang terus berjalan, berputar. Yang namanya berjalan dan berputar, ya tidak berdiam di tempat. Ya, artinya ada kondisi di mana yang mengondisikan kita berada di atas, dalam hal ini kebahagiaan, tetapi juga ada masanya
kita berada di bawah titik terendah atau stagnan, berhenti, berdiam sejenak. Ya, demikian juga halnya kehidupan. Ya, kita akan mengalami kemalangan, sebagaimana juga di waktu yang lain kita pasti dengan disertai dengan upaya kita pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Maka dari itu, ibu bapak saudara sekalian, sekali lagi saya tekankan, tujuan kita belajar Dhamma adalah untuk bagaimana menjadikan batin kita dewasa, arif. Kita tidak belajar Dhamma untuk terhindar dari malapetaka. Dalam artian, sebanyak apapun Anda membaca kitab suci, setekun apapun Anda mempraktikkan apa yang sudah Anda pelajari melalui kitab suci tadi, itu tidak akan menjamin kita akan terbebas dari malapetaka. Nah, kita bisa melihat contoh Guru Agung kita Sang Buddha atau para siswa suciwan, murid-murid beliau, walaupun mereka sudah selesai dalam urusan kehidupan, sudah melakukan apa yang sepantasnya dilakukan, mereka juga tidak terelakkan, tidak terhindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, apa yang menjadi bagian daripada siklus dunia. Kita belajar Dhamma untuk menjadikan diri kita seorang yang bijaksana menyikapi segala sesuatunya, bukan tidak ada jaminan bahwasanya belajar Dhamma kita akan terhindar dari hal-hal yang kita tidak diinginkan. Ada perbedaan antara seseorang yang belajar dan praktik Dhamma dan orang yang tidak. Seorang Buddhis yang rajin datang kuyara, belajar dan sekaligus mempraktekkan, dan seorang Buddhis yang tidak pernah datang sama sekali. Ada perbedaan bagaimana mereka menyikapi fenomena atau kenyataan-kenyataan hidup dalam keseharian mereka. Seorang yang belajar dan praktik Dhamma, sedikit banyak mereka pasti akan dengan apa yang sudah mereka pelajari, apa yang mereka sudah peroleh dari praktik mereka, mereka akan melihat segala sesuatunya dengan terang benderang. Setidaknya tidak sama dengan orang yang sama sekali tidak belajar, sama sekali tidak praktik. Orang yang tidak belajar dan praktik sudah pasti pada kenyataan-kenyataan remeh sekalipun, hal-hal sepele sekalipun, ya mereka bisa tersulut begitu saja. Mereka bisa dengan mudah terbawa oleh apa yang ada di luar dirinya. Kondisi yang ada di luar dirinya bisa membakar hatinya, mengondisikan dia menjadi seorang yang tidak terkendali. Ya, semoga kita semua senantiasa semakin maju dalam Dhamma, bagaimanapun apapun kondisi yang sedang terjadi, ya semoga tidak menyurutkan niat dan semangat kita dalam praktek Dhamma. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.